Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, kita coba akan lengkapkan bahasan ini dengan kisah-kisah bagaimana orang salafus saleh dulu yang pernah berbuat dosa lalu mereka bertaubat, ya. Ada juga kisah yang lain dan kisah ini mirip seorang tukang jagal hewan, suka menyembelih hewan. Dengan juga ada pernah kisah seorang, ya, tukang fitnah. Dua-duanya mirip kisahnya, tapi saya satukan saja. Ini disebutkan oleh para ulama tentang kisah taubatnya orang-orang terdahulu. Dua-duanya ini, tapi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, pernah melihat seorang wanita dan dia tertarik dengan wanita tersebut, ya. Hampir setiap hari dia melemparkan godaannya kepada wanita-wanita ini, selalu melemparkan kata-kata rayuan, tatapan mata, apalah, berikan hadiah segala macam, sampai membuat wanita ini tertarik. Tapi wanita ini orang beriman kepada Allah, tidak mau sama sekali, tidak tergoda. Diajak jalan sama-sama tidak mau, diajak ngobrol tidak mau. Satu waktu dia melihat wanita itu sedang jalan jauh, dan jalan jauh ini pergi ke satu tempat yang kelihatannya tidak banyak orang. Maka kedua laki-laki ini di dua kisah yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi kasusnya sama, ya, jalan mengikuti perempuan tersebut. Begitu tiba di tempat yang sangat jauh, dia pun langsung menghadang wanita tersebut, mengatakan, saya jauh-jauh mengikuti kamu karena saya sangat menyukaimu, gitu kan. Maka kenapa kau sia-siakan waktu yang berdua ini? Kenapa nggak bersama-sama sekarang? Enak kalau kita mungkin pacaran sekarang, jauh dari orang. Kalau kau takut selama ini dengan orang, sekarang jauh dari orang. Maka wanita tersebut tiba-tiba mengatakan, kalau kau memang mencintaiku, maka kau harus tahu sebenarnya aku lebih mencintaimu. Aku pun sebenarnya suka dengan kamu, tetapi rasa takutku kepada Allah mengalahkan itu semua. Aku tidak ingin justru karena cinta ini kemudian kita terjerumus dalam kemaksiatan dan Allah hukum kita. Maka dengan kalimat itu saja laki-laki ini tersentuh. Lalu dia mengatakan, subhanallah, yang telah memberikan peringatan kepadaku melalui lisanmu. Kau takut kepada Allah dan aku tidak takut kepada Allah. Lalu laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan tadi, dan semenjak itu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau lagi mengenal kecuali yang halal dari mereka. Seorang salafus saleh yang lain yang luar biasa, dia karena takutnya dengan fitnah wanita, maka dia mengatakan, ya Allah, jadikanlah seluruh wanita yang tidak halal bagiku, ya, tidak ada perbedaan, atau hilangkan syahwatku dari seluruh wanita yang tidak halal bagiku. Maka dia mengatakan, demi Allah, Allah kabulkan doa saya sehingga tidak ada syahwat kecuali pada istri saya saja, pada yang halal, dan tidak ada bedanya antara wanita yang tidak halal bagiku dengan sebuah tembok. Artinya betul-betul mereka ingin menjaga diri dari perbuatan yang salah. Dinukil kisah yang lain seorang anak muda. Ini kenapa saya sebutkan banyak kisah anak muda, karena memang anak-anak muda yang banyak terjerumus dalam kemaksiatan karena mereka punya potensi, energi, ya, banyak sekali kesempatan dan ingin tahu sesuatu itu lebih besar daripada orang yang sudah berumur. Walaupun memang orang berumur pun bisa terjadi, tapi umumnya orang kalau sudah tua khawatir berbuat dosa. Maka ada seorang anak muda selalu berbuat maksiat di zaman Nabi Musa alaihissalam, sibuk dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Setiap hari diingatkan, Nabi Musa tidak mau tahu. Sampai masyarakat dari Bani Israel pun sudah merasa ini orang tidak ada lagi solusinya nih. Ini sudah tidak ada solusinya orang ini. Maka mereka mengeluh kepada Musa alaihissalam. Allah pun berfirman kepada Musa melalui Jibril alaihissalam, usir anakmu itu dari negerimu. Tidak boleh lagi ada di sana dia. Maka Musa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, kalau Allah sudah menurunkan firman-Nya menguruh anak muda ini diusir. Maka anak muda pun itu diusir dari kota tempat Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel tinggal. Terus saja dia jalan sampai tiba di sebuah padang pasir yang luas. Kemudian dia merasa dirinya sakit, lemah, terpukul karena jauh dari orang-orang. Maka dia pun lalu berkata, ya Allah, jangan engkau haramkan aku dari rahmat-Mu. Aku tahu aku telah berbuat dosa, tapi rahmat-Mu jauh lebih luas. Aku bertobat dan beristighfar kepadamu dari seluruh dosaku, ya Allah, maka maafkanlah aku. Terus dia ucapkan permohonan maafnya kepada Allah sampai 3 hari berturut-turut. Setelah itu dia meninggal dunia, si anak muda ini. Setelah dia meninggal dunia sendirian di padang pasir itu dengan kondisi menyesali kesalahannya, maka dia pun Musa pun alaihissalam didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan,
Hai Musa, Tuhanmu Allah memberikan perintah kepadamu agar engkau keluar ke padang pasir. Ini dan itu disebutkan cirinya. Di sana ada satu wali Allah yang Allah suruh kau mengurus jenazahnya. Maka Musa alaihissalam pun keluar ke padang pasir yang ditunjukkan. Begitu tiba di sana tidak dilihat kecuali anak muda tadi yang memang dianggap orang ini buruk di tengah-tengah Bani Israel. Maka pada saat itu pun Musa alaihissalam mengatakan, ya, Jibril alaihissalam mengatakan kepada Musa, sesungguhnya orang ini telah bertobat selama berapa hari? 3-4 hari meninggalkan negerimu dan Allah terima taubatnya. Maka Musa alaihissalam pun mengurus jenazahnya kemudian menguburkan dia. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.